asih dan asuh ini adalah tiga kebutuhan dasar. Tiga kebutuhan dasar anak agar bisa berkembang tumbuh secara optimal. Ya, itu adalah tiga kebutuhan dasar bagi anak-anak. Apa nanti maksud dengan asah, kemudian dengan asih, kemudian dengan asuh. Ya, insya Allah semoga materi kali ini memberikan pencerahan untuk kita, selaku orang tua santri, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk anak-anak kita ya, agar mereka bisa berkembang secara optimal sesuai dengan usianya masing-masing. Nah, nanti bisa dipadukan dengan bagaimana kebutuhan mereka selama belajar di Gria Tauhid Balita ya. Karena dengan kita mengetahui konsep ini, insya Allah bisa mengembangkan kebutuhan mereka ya, yang nanti bisa dijelaskan apa itu asah, apa itu asi, dan apa itu asuh. Mungkin itu. Uh, Bagaimana apa Ustazah Iva sudah bergabung dengan kita? Alhamdulillah ya, Sudah. beliau sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, saya mewakili dari Ayah Bunda dari Gria Tauhid Balita mengucapkan ahlan wa sahlan atas kehadiran Ustazah Iva untuk mengisi kajian parenting kita pada malam ini dengan tema asah, asih, dan asuh ya. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit bahwa asah, asih, dan asuh ini adalah tiga kebutuhan dasar anak agar anak bisa tumbuh kembang secara optimal. Semoga Ustazah Iva bisa memberikan materi yang bermanfaat, kemudian bisa dipastikan bahwa ini semua akan memberikan dampak yang positif untuk anak-anak didik kami, terutama di Gria Tauhid Balita ini. Baik, Ustazah Iva, waktu yang diberikan adalah sampai jam 20.15, Ustazah. Oke, 20.15. Semoga semua materi bisa tersampaikan dengan baik. Dan selanjutnya nanti disambung dengan tanya jawab dari Bunda sekalian. Baik, Pak Tatafadholi Mashkuro pada Ustazah. Baik, tes. Ini suara saya sudah ini ya, nyaman ya di penjenengan. Sampun Halo, Ustazah. sampun ya. Baik. Sampun Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat pertemuan dengan bisa bermuajahah di forum daring yang insya Allah kita berharap tidak ada yang terkurangi ya dari kemanfaatan maupun dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika niatan kita adalah untuk talabul ilmi. Yang kedua, jazakumullah khairan katsira, Masya Allah, sudah bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa dari Gria Tilawah, benar ya? Gria Dari Tauhid, Gria ya, Tahfidz Balita, Balita. Insya Allah. Dan Alhamdulillah, yang tidak terlupa ya, kita bersolawat lebih dulu kepada baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar disempurnakan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi para penuntut ilmu. Dan tadi Masya Allah, terima kasih Bu Ratna ya sudah mengawali dan kita insya Allah akan belajar bersama ya. Yang saya mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk bermuajah dengan bunda-bunda salihah yang luar biasa sudah mempersiapkan generasi penerus gitu ya. Nah, putra-putri panjenengan menjadi para tahfidhul Quran, hamilul Quran,
yang kita benar-benar berharap ini menjadi sebuah investasi yang luar biasa, baik untuk penjenengan semua selaku orang tua ataupun Masya Allah sebagai umat gitu ya. Semoga bisa memberikan kemanfaatan kepada umat dari rahim kita, dari anak-anak yang lahir dari keluarga kita. Dan Masya Allah pasti sudah perjuangannya luar biasa deh, untuk sampai pada posisi yang sekarang ini. Ini berarti kan masuk kepada pendidikan prasekolah yang mendasarinya adalah semangat ya untuk didekatkan dengan Al-Quran. Maka Masya Allah, berbahagia sekali saya bertemu dengan Bunda sekalian. Posisi saya sebetulnya sudah mbah-mbah gitu ya, sudah uti. Ya, jadi nanti kalau bahasanya itu mungkin ya bahasa di generasi saya semoga bisa maklum gitu ya. Tapi insya Allah alhamdulillah waktunya tidak panjang ya tadi diberikan, semoga bisa konsentrasi. Dan ini pasti ada dari Bunda sekalian yang sambil ngomong gitu ya, sambil menidurkan dan sebagainya. Maka Masya Allah sekali lagi semoga Allah berikan kemanfaatan, aliran hidayah dan kemampuan untuk menjalankan atau mengamalkan dari apa yang sudah kita terima hari ini. Ini disclaimer gitu ya, bahwa saya juga pada posisi terus berusaha, berikhtiar, bukan pada posisi sudah lebih pintar dari penjenengan, ya, sudah lebih paham dari penjenengan semua. Yang kemudian memberanikan diri saya untuk bisa bertemu dengan penjenengan semua adalah tawasul bil haq, tawasul bis sabr, adalah kemudian bersama-sama berjuang untuk bisa membaikkan keluarga kita. Dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya untuk share screen ya. Aman ya? Ya. Tes. Iki loh, dapur iki loh. Sudah bisa kelihatan? Agak-agak. Kalau kamera iya. Sampun? Bisa. Sampun ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan asah ase asuh adalah satu diksi yang itu murni begitu ya, dari kearifan lokal, yang kalau kita kembalikan kepada dasar gitu ya, dasar bagaimana kita mendidik anak dan sebagainya, itu mulainya memang dari bagaimana kewajiban orang tua gitu ya, sebagai orang tua. Nah, jadi Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis gitu ya, saya memulainya dari hadis ini dari sahabat Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhum ya. Beliau menyampaikan gitu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kewajiban ya dari orang tua ini ya, yang barang siapa yang terlahir atasnya disebutkan diminta gitu ya untuk membaguskan ismuhu wa adabuhu. Jadi di awal kita melihat ada dua ya. Kemudian disebutkan wa idza balagha fal yazawwajuhu. Kemudian dinikahkan ketika sudah balik. Tapi ada disebutkan di sana ketika ia sudah masa balik gitu ya, tapi belum dinikahkan, dalam artian ini tentu ya penyesuaian juga dengan kondisi sekarang ini ya, dengan kemampuannya untuk menikah gitu ya, tidak kemudian masa balik langsung kemudian juga tidak, tapi ini sebagai gambaran gitu ya, bahwa ada kewajiban buat orang tua untuk menikahkan, dan ketika
sudah wajib baginya untuk menikah, gitu ya, karena asal dari menikah itu adalah sunnah, secara fikih, dan ketika dia sudah memasuki masa wajib untuk menikah tapi tidak dinikahkan dan dia melakukan suatu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya. Ini naudzubillah, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagian dari yang terpenting dari hadis ini adalah ada 3 kewajiban besar, gitu ya, yang insya Allah penjenengan pasti sudah pernah mendapatkan kewajiban orang tua ini. Ada yang kemudian menyebutkan 7, ada yang kemudian sampai menyebutkan 20, gitu ya, secara rinci. Tapi saya mengambil supaya kita lebih sederhana dan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kemudian untuk kita upayakan, kita lakukan. Jadi yang pertama adalah membaguskan nama, ya, karena dari nama itu adalah doa, dari nama itu adalah sebagai harapan buat kita, kemudian adabnya, ya, akhlaknya, ya. Dan apa yang membedakan akhlak dengan adab, ya, karena kalau akhlak itu masih ada konotasi yang ia lebih luas, gitu ya. Masih pada posisi ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Tapi kalau adab ini konotasinya memang sudah langsung cenderung kepada akhlakul karimah, adab-adab yang baik, gitu ya. Nah, maka 2 ini yang menjadi fokus kita, gitu ya. Menjadi fokus kita pada malam hari ini. Nah, yang berikutnya ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka yang kemudian dilakukan yang saya sampaikan ini adalah sebuah akulturasi yang luar biasa, gitu ya, karena di di Nusantara sendiri, gitu ya, di negeri kita sendiri ada kearifan lokal yang kemudian kita sebut dengan bagaimana cara untuk mewujudkan semuanya, dengan metode apa, ya, memberi nama yang baik, kemudian membaguskan adabnya ini dengan cara yang seperti apa. Maka inilah yang kemudian kita kenal dengan metode asah, asih, dan asuh. Nah, saya ambil dari, karena ini sumbernya kalimat yang memang berasal dari kearifan lokal dari negeri kita sendiri, maka saya juga mengambilnya dari sumber-sumber yang kemudian muncul memang di negeri kita, gitu ya. Bagaimana kemudian pengertian asah, gitu ya, kemudian asih dan asuh. Jadi dari BKKBN disebutkan, gitu ya, bahwa asah sendiri berarti pemberian stimulasi. Ya, ini sebaiknya diberikan sejak bayi dalam kandungan sampai usia 5 tahun. Stimulasi juga menjadi salah satu hal penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan fungsi otak, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 dibagi 300-an, gitu ya. Jadi artinya memang kita kemudian kenal golden age itu, ya, di usia-usia Masya Allah, gitu ya, 0 sampai 5 tahun, atau bahkan ada yang menyebutkan prasekolah, gitu ya, 0 sampai 2 tahun, ada yang menyebutkan 0 sampai 3 tahun. Ini karena optimalnya fungsi otak, ya, dengan asah itu. Jadi menstimulasi, merangsang, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas hal apa saja kemudian dibutuhkan, pada dimensi apa dibutuhkan stimulasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah asih. Ya, sebagaimana yang kemudian kita kenal, gitu ya, asih itu adalah bahasa sayang, bahasa cinta, gitu ya. Nah, maka tadi sebagaimana disebutkan, gitu ya, bahwa asah, asih, asuh ini adalah 3 unsur utama, gitu ya, dalam pendampingan kita untuk mendidik anak. Nah, disebutkan di BKKBN, oleh BKKBN, bahwa asih adalah pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asuh, meliputi pemenuhan nutrisi, imunisasi, kebersihan, perawatan kesehatan, kebutuhan tidur, dan lain-lain. Insya Allah dari definisi ini, ya, dari definisi ini masing-masing kita sudah bisa menggambarkan, gitu ya, apa yang kemudian harus kita lakukan menjadi kewajiban kita dalam mendampingi anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya dan sebagainya.
Maka Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ini kita akan membicarakan tentang dimensi asah. Ya. Di wilayah apa saja? Atau tadi ketika kita bicara tentang stimulusnya, maka stimulus apa saja yang kemudian bisa kita lakukan? Ya, yang pertama dimensi berketuhanan, gitu ya. Ini kita kembalikan lagi, mengasah itu kan artinya menstimulus ya. Jadi menstimulusnya di semua hal sebetulnya. Ya, tapi yang paling penting saya ambilkan kalau dari apa namanya pendidikan yang disampaikan oleh Dr. Nasiul Ulwan, ya, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, ya, yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, ya, yang paling mendasar itu adalah dari mana kita berasal, kita akan kemana, dan di dalam posisi ya keberadaan kita itu apa yang kita lakukan. Maka insya Allah semua sudah mafhum ya bahwa ada dua hal utama itu di dalam penciptaan kita ya, tujuan penciptaan apa Bu Ratna? Umi, terus Umi, habis itu ada Mama, ada yang jawab Umi, saudara. Umi, Mama, Masya Allah gitu ya. Ya, ayah, bunda, Masya Allah ya. Bahkan disebutkan sebetulnya yang kemudian membanggakan kita ya, kata pertama itu yang kemudian kita harapkan adalah bagaimana ia mengenal yang menciptakannya, bagaimana ia menyampaikan Allah gitu. Dengan dengan semampunya gitu ya. Kadang-kadang Allah ada kata lagi apa saja yang bisa muncul, tapi itu menunjukkan anak ketika pertama kali ya dia mengucapkan Allahu Akbar ya, ketika ngikuti ibunya bapaknya untuk melaksanakan sholat, itulah sebetulnya yang menjadi kewajiban pertama kita, menstimulus supaya dia ingat Rabbnya. Itu dimensi asah ya. Itu pada dimensi bagaimana kita menstimulus dia ingat dengan bagaimana kemudian Allah menghidupkannya. Nah, ini dimensi berketuhanan. Maka sebetulnya disinilah kenapa kita mesti belajar gitu ya, belajar dengan kuat ya, bahwa bagaimana kemudian bagaimana kemudian kita mencoba gitu ya untuk mengenalkan secara benar siapa sesungguhnya yang menciptakannya, karena ini akan berimbas gitu ya, bagaimana ketawakalannya. Dia tidak lagi kemudian bertawakal kepada makhluk gitu ya, karena memang di awal ibu bapaknya itu mengenalkan ya, bahwa setiap apa yang diupayakan dan sebagainya, samillahu, ucapkan bismillah dan sebagainya, itu yang kemudian harus diingat. Maka ini dimensi asah yang paling dasar, ya, dimensi berketuhanan. Bagaimana ia melihat ibunya sholat, bagaimana diperdengarkan sebelum ia bisa mengucapkan lafal ya, dengan Al-Quran. Jadi pada saat kita sholat dan sebagainya, perlihatkan di anak itu, maka insya Allah kita tidak akan sulit untuk mengajaknya sholat. Karena ketika dia masih dalam buayan saja, diletakkan di sisi ibunya, dia melihat bagaimana ibunya sholat dan sebagainya. Nah, ini dimensi berketuhanan. Setiap kali mendapatkan apapun, ucapkan Alhamdulillah. Maka ia akan lama-lama dia akan tanya siapa sesungguhnya Allah. Ya. Bagaimana kemudian ibu bapaknya menjalin interaksi yang intens dengan sang penciptanya, itu dimensi asah. Nah, maka ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya itulah seutama-utamanya stimulus yang harus kemudian disampaikan kepada anak.
Maka yang berikutnya Ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk pada aspek spiritual ya, adalah bagaimana kemudian mengajarinya tentang kejujuran ya, tentang sabar, itu masuk di dimensi akhlak dan moral atau akhlak adab gitu ya, dan akhlak ini tadi. Kalau moral dengan akhlak bedanya apa? Moral itu ukuran ya, itu ada pada makhluk. Ukuran kebaikannya itu ada pada makhluk. Tapi kalau akhlak, ukuran kebaikannya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya berbeda gitu ya. Nilai moral itu di setiap wilayah, setiap daerah. Nah, dimensi akhlak dan moral ini harus kita ingat bahwa anak ya memiliki kewajiban, masing-masing manusia memiliki kewajiban sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah fil ard. Maka disinilah bagaimana kemudian kita mengasah semua aspek gitu ya, yang akan bisa mewujudkan bagaimana ia menjadi khalifatul fil ard. Bagaimana kepemimpinannya muncul. Nah, sekarang ini kan yang kita khawatirkan gitu ya, ada krisis kepemimpinan. Nah, krisis kepemimpinan ini tidak akan mungkin kita mengharapkan ke yang lain kecuali kita menciptakan pemimpin dari rumah kita. Kecuali kita membentuk kepemimpinan itu dari rumah-rumah kita. Karena kita tidak bisa lagi berharap gitu ya kepada yang lainnya. Maka bagaimana kemudian si anak ya bisa belajar tentang menyelesaikan masalahnya. Ya, problem solvingnya dia akan melihat kepada ayah bundanya. Ini Ibu yang dirahmati Allah ya, bagaimana kita membentuk kepercayaan diri, gitu ya. Diasah semuanya di sini. Ini dimensi asah yang menjadi pondasi dasar ya di dua ini. Ya. Dan terus menerus itu kita ikhtiarkan. Kemudian yang berikutnya pada dimensi asih. Ini ya. Tadi disebutkan bagaimana ungkapan cinta, sayang, sehingga mereka merasakan keberadaan ini. Ya, jadi dimensinya ada pada menumbuhkan semua dimensi asah dengan kasih sayang. Ya tadi diantaranya dengan memberikan nama yang baik dan memanggil dengan panggilan yang baik. Karena nanti ya ada satu hadis ya disebutkan dari Barok bin Malik bahwa kelak gitu ya, pada saat kematian itu setiap kita akan dipanggil ya, akan dipanggil atau akan disebutkan namanya di langit ya. Ketika nyawa itu sudah dicabut, ini hadisnya panjang ya, bagaimana nyawa orang yang baik itu dicabut, sebagaimana cara nyabutnya itu seperti rambut di antara tepung di dalam tepung. Tapi bagi orang-orang yang buruk, maka kemudian cara mencabut ruhnya itu adalah seperti besi panas dicabut dari kulit domba. Itu na'udzubillah gitu ya. Dan nanti akan, Masya Allah, berikutnya adalah akan diumumkan di langit siapa yang meninggal itu. Nah, ketika dia adalah orang yang baik, maka ia akan dipanggil dengan namanya yang paling indah, yang paling dia cintai di dunia. Dan sebaliknya, ketika ia orang yang buruk, maka ia akan disebutkan, dipanggil dengan nama panggilan yang paling ia benci dan paling buruk. Makanya tidak boleh kemudian memberi julukan kepada anak itu ya dengan biasanya apa Bu? Saking gemesnya kita atau saking gemuknya kita ya, anak kita itu biasanya nyebutnya apa?
Ada kan julukan-julukan itu, ya. Ada julukan pit sipit gitu, ya. Nah, ada julukan cungkring gitu ya. Tak boleh ini yang demikian itu. Karena Masya Allah dimensi asih ini bagaimana kemudian menjaga aifah dan izah anak. Jadi makanya bagaimana ketika kita menegurnya itu bukan dengan bahasa yang kasar, tapi bagaimana memeluknya, bagaimana kemudian menyampaikan kesalahannya. Itu supaya menjaga ifah dan izah. Dan tidak kemudian memarahi anak di depan temannya. Gitu. Itu menjaga. Ya. Ini ya, dimensi asihnya. Kemudian mengajarkan pola interaksi yang baik. Dan ini pasti dengan teladan. Bagaimana si ibu ketika bertemu dengan gurunya, bagaimana cara menghormatinya, bagaimana ketemu dengan ustadz-ustadzahnya. Nah, ini Masya Allah. Ini dimensi asih. Ini dimensi bagaimana seorang anak merasakan, ya, muncul akhlak-akhlak baik di sana, ya, dengan perilaku-perilaku yang nyata yang ia bisa lihat dari bagaimana interaksi orang tuanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang berikutnya, ya, ada dimensi asuh. Ini dimensi tumbuh kembang fisik. Kalau tadi sebagaimana yang definisi dari BKKBN, maka dimensi asuh ini adalah dimensi atau wilayah-wilayah kita mendampingi pendampingan kita. Ya, maka dimensi tumbuh kembang fisik, gitu ya. Ini yang diperhatikan, bagaimana kebutuhannya. Kemudian naudzubillah gitu ya, yang kita kenal sekarang ada keluarga-keluarga anak-anak dengan motherless dan fatherless yang ada tapi tiada. Ya, seorang ibu yang dia ada tapi sesungguhnya secara maknawi dia tidak membersamai. Termasuk fatherless ini karena kesibukan bekerja dan sebagainya, pulang sudah capek dan sebagainya. Maka ini yang harus kita perhatikan pada dimensi asuh untuk menghindari hal-hal yang demikian. Ya. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan segitiga emas pengasuhan, ya, antara rumah, sekolah, dan masjid. Ini ya. Harapannya, Masya Allah, memang apa namanya, kalau mungkin ada definisi tentang segitiga emas pengasuhan itu yang penjenengan kenal adalah rumah, sekolah, lingkungan, gitu ya. Tapi kita biasakan rumah, sekolah, masjid, ya, karena di sana di masjid itu tempat yang seutama-utamanya di bumi, ya, itu rumah Allah, gitu. Maka bagaimana kemudian bekerja sama dengan segitiga emas pengasuhan, baik rumah, sekolah, masjid. Kita upayakan tidak ada kontradiksi, ya. Nah, kemudian yang keempat, dalam dimensi pengasuhan itu bagaimana membangun support system kepengasuhan. Nah, kalau tadi tempatnya ya segitiga emas pengasuhan itu rumah, sekolah, dan masjid, yang keempat ini lebih kepada orangnya, ya, lebih kepada SDM-nya, gitu ya, yang bisa kemudian menjadi support system dalam kepengasuhan. Ini tentang dimensinya. Maka yang berikutnya yang ingin kita sama-sama share, gitu ya, belajar bareng tentang tantangan sekarang ini. Ya. Waktu yang sangat terbatas, sangat-sangat pendek. Golden Age itu pendek sekali. Golden Age itu sesuatu yang apa ya, kalau bahasa orang itu saklapan, sekelebatan saja, sangat-sangat cepat, ya, dengan meledaknya sistem otak anak, gitu ya. Maka waktu Golden Age itu sudah sangat-sangat pendek. Kalau apalagi ketika kita bicara tentang ruang dan waktu itu sendiri, ya, yang memang berbeda antara perhitungan Allah, perhitungan di akhirat, dan perhitungan di bumi. Waktu yang
sangat terbatas. Nah, itu tantangan kita. Nggak lama, Bu. Ya, kita sebetulnya kita membersamai mereka itu nggak akan lama. Apalagi yang punya cita-cita untuk mondokkan dan sebagainya. Paling kita bersama dengannya hanya di batas waktu 11 tahun. Ya, 12 tahun. Ya, sangat-sangat cepat. Maka Masya Allah gitu ya. Ini tantangan kita. Waktunya sangat terbatas. Bagaimana kemudian kita melakukan tiga unsur yang menjadi kebutuhan anak dengan asah, asih, asuh itu tantangannya adalah dengan waktu. Kemudian yang berikutnya ini yang sudah kita pahami bersama ya, lingkungan yang tidak kondusif. Kadang-kadang kita pengen waktunya anak ini hafalan dan sebagainya. Datang kerabat, ya, datang budenya, datang bulenya, beserta sepupu-sepupunya. Ya, belum lagi nanti kalau yang rawuh mbahnya menginap 3 hari, 5 hari. Nah, penjenengan merasakan nggak? Ada yang kemudian harus diubah dari jadwal-jadwal anak kita dengan kehadiran mereka. Benar enggak ini? Kira-kira benar enggak? Ya. Nah, belum lagi ketemu dengan tetangga, ya, anak-anak tetangga dan sebagainya. Lingkungan yang tidak kondusif. Kita ngajari untuk tidak bicara kasar, anak kita keluar dengar tuh. Ya, besok gitu ya. Nah, ini ya. Sampai di rumah kita geleng-geleng sendiri, ini dapat dari mana ini? Terkontaminasi di mana ini? Nah, misalnya gitu, lingkungan yang tidak kondusif. Kemudian kurangnya sarana pendukung. Ya. Dan ini tantangan gitu ya. Karena memang namanya rezeki ya Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Nah, ketika kemudian Allah sempitkan rezeki, maka bagaimana kemudian kita merasakan kurangnya sarana pendukung yang bisa menjamin anak-anak kita tumbuh kembangnya lebih baik. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah derasnya informasi. Derasnya informasi. Nah, ini ada enggak yang putra-putrinya sudah bisa diajak ngomong, diskusi dan sebagainya, kelas-kelas 4, 5, 6 gitu ada enggak? Ada? Ada ya? Nah, atau bahkan yang sudah SMP. Nah, ya. Ada. Kadang-kadang ketika kemudian kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong, ya, kok wajahnya kayak flat ngono. Ya. Dia seperti tidak memperdulikan. Dan ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita kadang-kadang ketika ketemu dengan Gen Z, ini nek diajak omong kok kayak tidak tertarik ya, gitu. Karena berbeda, ya. Sumber informasinya kalau di masa saya dulu, ini di masa Uti ini, ya, maka yang muncul ketika diomongi oleh orang tua, nanti gini-gini, belajar memasak, karena nanti namanya rumah tangga itu kuncinya ada di masakan si ibu dan sebagainya. Kita benar-benar mendengarkan dan itu mancep gitu ya di hati. Akhirnya pengen belajar. Tapi buat anak-anak sekarang enggak. Ya, karena sumber informasi jangan-jangan Bu, ketika kita ngobrol, ketika kita ngomong, ya, kita menyebutkan satu sumber gitu ya, satu informasi. Mereka sudah dapat 100 sumber informasi. Maka mereka kecuek, maka mereka wajahnya flat saja, nggak tertarik. Karena saking derasnya informasi ada di genggaman mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya tantangannya adalah perundang-undangan yang tidak mendukung. Ya. Jadi ini Masya Allah gitu ya. Karena memang
apa hal yang kemudian kita pahami ya, ketika negara hadir ya, dalam pola-pola asuh, asah, asih dan asuh ya, maka Masya Allah ya, ini akan sangat melegakan. Tapi sekarang kan tidak ya, belum ada jaminan tentang perundungan, tentang bullying, karena dibatasi untuk menghukum apa namanya, hukum legal di Indonesia yang memang harus sesudah ia usia 18 tahun. Makanya ini bagian dari bagaimana kemudian kita berupaya. Jadi kalau kemarin ada contoh ya, sekitar 10 tahun yang lalu gitu, saat saya juga masih ngasuh anak-anak saya, gitu ya, ada kabar di Jawa Barat ya, itu memberikan undang-undang daerah bahwa setiap habis maghrib tidak boleh TV itu dinyalakan, tidak boleh ada gadget. Kalau sekarang bayangkan, kalau itu diundang-undangkan, jadi apa yang tidak bisa kemudian dilakukan secara personal, tapi kemudian diwadahi oleh negara dengan perundang-undangan yang demikian, maka Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini juga harus kita perjuangkan karena ini menjadi tantangan. Maka bagaimana solusinya? Ya, untuk bisa melakukan asah, asih, dan asuh ini. Yang pertama adalah mengilmui. Ya, buat kita orang tua, jangan sampai berhenti belajar. Ya, ilmu madal hayah, seterusnya. Ya, maka kenapa Allah SWT memberikan fardhah, kewajiban untuk mencari ilmu itu, ya, bagi setiap muslim, itu sesungguhnya adalah bagian dari Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Dengan ilmu itulah kemudian kita mendasari setiap amal yang kita lakukan. Memiliki fondasi yang kokoh apa yang harus kita lakukan. Nah, maka nyun sewu, dari sekian yang hadir, yang sebelum menikah itu sudah pernah belajar tentang fikih munakahat siapa? Ada? Belajar tentang fikih pernikahan. Ada Ustazah. Ada, alhamdulillah. Ya. Banyak enggak? Berapa Bu Ratna kira-kira? Ada enggak yang angkat tangan? Ya. Jadi berapa banyak yang kemudian menikah itu hanya faktor apa? Mumpung payu. Mumpung enek sing minta gitu ya. Ini ya faktor umur gitu. Tapi berapa banyak yang kemudian tidak mendasari pada fikih munakahatnya. Dan sekarang berapa banyak yang kemudian sebelum anak lahir sudah memiliki referensi bagaimana cara mendidik anak. Ya. Paling tidak ada tarbiyatul aulad, Abdullah Nasih Ulwan, atau cara Nabi mendidik anak. Ya. Paling tidak harus ada referensi itu. Ya. Karena bagaimana kemudian kita akan menghukum anak? Bagaimana kita akan melakukan islah, gitu ya, perbaikan-perbaikan. Itu semuanya ada. Bagaimana ketika menemui anak suka bohong? Bagaimana ketika menemui anak yang penakut, gitu ya? Percaya dirinya kurang. Itu semuanya ada ilmu. Maka untuk mendampingi dan apa yang kemudian harus kita bangun itu butuh ilmu. Ya. Maka kenapa kemudian butuh kita tentang ilmu
ilmu parenting. Yang kemudian berikutnya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah. Dan tidak akan mungkin kita mampu kecuali dari Allah. Maka ketika kita terus gitu ya mendoakan anak-anak kita, ya, baik ketika mereka ada di pelukan kita atau mereka sedang tidak ada. Doa inilah yang mengikat kita. Jadi nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sesungguhnya yang membuat kita terikat dengan anak kita? Cuman satu, dengan doa. Saat mata kita sudah tidak bisa melihat, saat kaki kita sudah tidak bisa mengikuti langkah cepat mereka, sekolah ke luar negeri, pondoknya jauh dan sebagainya, maka satu-satunya yang bisa kemudian kita sampaikan kepada anak kita, nak, sesungguhnya kita nggak berjauhan. Ketika tujuan kita sama-sama ke surga, ya, maka kita terikat dengan doa itu. Bunda tidak jauh darimu dan engkau pun tidak jauh dari Bunda. Ya, dengan doa kita, itulah solusi ya untuk bisa memberikan asah, asih dan asuh. Apalagi ketika, masya Allah gitu ya, tidak mungkin kita sempurna menjadi orang tua. Bahkan kita kenal ada kedurhakaan orang tua. Bukan anak saja yang durhaka, tapi ada orang tua yang durhaka. Ada kekurangan-kekurangan kita. Maka doa ini adalah penyempurnanya. Doa ini adalah batu bata yang menutup yang bolong-bolong. Ya, kemudian yang berikutnya solusinya adalah ambil prioritas. Setiap tahapan anak itu ada prioritasnya. Ya, setiap tahapan dari usia anak itu ada prioritas-prioritas yang kemudian harus kita berikan. Maka tadi ya saya sampaikan hal yang paling mendasar, diduain. Ya, bagaimana berketuhanan dan kemudian bagaimana kepemimpinan. Ambil prioritas. Kemudian yang berikutnya, solusinya jangan segan meminta bantuan dan bekerja sama. Jadi ya, ada segitiga emas pengasuhan, maka jangan sungkan untuk menyampaikan. Ketika neneknya datang, ketika Utinya datang, sampaikan, Uti mohon maaf, dia masih harus 1 ayat lagi, gitu. Ya, nah, jadi jangan segan untuk meminta bantuan ya, dan bekerja sama tadi. Jangan sampai kemudian orang tua tidak membolehkan untuk main game, ya akhirnya neneknya yang memberikan, akhirnya Utinya yang memberikan. Maka saya pun juga merasakan begitu, gitu ya. Ya, bagaimana nenek itu menjadi seorang nenek itu, psikologis nenek itu ternyata berbeda benar dengan psikologis orang tua. Ya. Ayah bundanya. Psikologi nenek itu serasa bahwa memiliki cucu itu memiliki kehidupan kedua. Setelah apa yang tidak bisa mereka berikan kepada anak-anak, maka curahannya itu adalah cucu. Maka memang berbeda. Dan memang tidak didesain sama oleh Allah. Makanya akan sangat berbeda anak yang diasuh oleh nenek kakeknya dengan anak yang diasuh oleh ayah bundanya. Yang berikutnya, solusi yang berikutnya adalah menjadi teladan. Ya, bagaimana kita ini benar-benar bisa mengaktualisasi dari apa yang kita pelajari. Jadi sudah dapat ilmunya, bagaimana kemudian mempraktekkannya. Dan menjadi teladan ini bukan sesuatu yang ringan. Butuh tadribat terus-menerus, butuh latihan terus-menerus. Dan bagaimana kemudian kita membiasakan diri gitu ya untuk meminta maaf
pada saat kita salah, pada saat kita belum sempurna menjadi teladan. Ini menjadi solusi dari bagaimana asah, asih, dan asuh. Ya, dengan tantangan-tantangan yang tadi kita belajar bersama. Dan yang terakhir, ya, berupaya kuat dalam penafkahan. Ya, ini terkhusus pesan buat para bapak. Ya. Berdoa terus, berusaha ikhtiar, ya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, supaya bisa memberikan penafkahan yang terbaik, ya, memberikan sarana prasarana yang terbaik, ya. Dan pasti ada pengganti, gitu ya, dari apa yang sebetulnya harus kita adakan tadi. Ya, ada barang-barang pengganti yang sebetulnya bisa kemudian tetap kita upayakan untuk sampai kepada memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Nah, ini menjadi apa namanya? Memang salah satu yang kita sama-sama prihatin, gitu ya. Bagaimana kemudian kondisi perekonomian yang demikian berat, ya, sampai kemudian ini juga berdampak kepada tumbuh kembang anak-anak kita, sulitnya nyari pekerjaan dan sebagainya. Tetap harus optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikatan doa tadi, ya, bagaimana kemudian bisa memberikan apa yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Ngaten Bu Ratna yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat, karena kalau malam dan kemudian daring ini ujian yang luar biasa, gitu ya. Monggo saya kembalikan ke panjenengan. Dari saya ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi sebuah bahan buat kita bersama untuk berjuang, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dalam pengasuhan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustazah Iva yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ya untuk kita tentang asah, asih, dan asuh. Mungkin saya bisa sedikit simpulkan bahwa asah adalah kebutuhan stimulasi ya Ustazah, tentang bagaimana seorang anak itu bisa mengenal Robnya, kemudian juga bagaimana dengan kemudian mengenal Robnya bisa membentuk akhlaknya, begitu, dengan membentuk akhlak dan moralnya. Kemudian untuk asih, untuk dimensi asih, bagaimana seorang orang tua bisa memberikan kebutuhan secara emosional, ya, atau kasih sayang yang paripurna dari dari kedua orang tua kepada anaknya. Kemudian untuk asuh adalah kebutuhan anak secara fisik biologisnya, begitu, secara fisiknya, dan dipadu tadi dengan di sini membangun support sistem pengasuhan yang baik, ya. Jadi bagaimana ini bisa menjadi 3 unsur yang mendukung untuk kita sebagai orang tua dalam mengembangkan tumbuh kembang anak itu sendiri untuk menjadi lebih baik, gitu. Mungkin salah satu contohnya yang kemudian dicontohkan oleh para nabi kita, begitu ya. Dan contoh yang paling kita bisa lihat adalah dari Rasulullah SAW sendiri, tentang bagaimana pola pengasuhan dari Rasulullah, pola pengasuhan, kemudian pola kasih sayang yang beliau dapatkan, hingga akhirnya beliau menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, ya, yang bisa kita jadikan contoh teladan untuk kita semua sekalian. Baik, mungkin itu saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Bunda sekalian. Yang bisa untuk langsung disampaikan, monggo bisa membunyikan mikrofonnya dan bertanya. Bagi yang ingin bertanya lewat kolom chat,
monggo dipersilahkan. Nanti saya catat, kemudian saya akan sampaikan kepada Ustazah Ifa. Baik, Bunda sekalian, ada yang mau bertanya tentang materi yang luar biasa tadi? Semoga dengan bertanya itu adalah nisful fahmi ya, Ustazah Ifa ya. Baru dari kepahaman insya Allah. Jadi kadang kita paham, tapi ketika kita bertanya itu semakin menambah kepahaman kita. Tuh. Baik, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya atau melalui kolom chat? Monggo bunda-bunda sekalian. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya awali dengan pertanyaan saya. Menunggu dari bunda-bunda sekalian. Mungkin bagaimana pola asah-asih asuh kita Ustazah jika disinergikan dengan pendidikan untuk di Gria Tahfidz Balita sendiri gitu, bagi anak-anak penghafal Quran. Mungkin itu pertanyaan pertama saya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Hana ya. Bunda Hana, monggo kita dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Ini untuk anak saya yang kebetulan udah masuk mulai tahun ini SD lah, kelas 1. Awalnya kan dia dari sekolah yang benar-benar mengutamakan pendidikan karakter. Jadi di sekolah itu nggak terlalu ditekankan untuk kayak benar-benar belajar kayak gitu, harus belajar dengan materi, dengan satu guru, dengan murid yang banyak, tapi hanya kelas kecil gitu Ustazah. Dan anak saya ini begitu masuk SD saya sekolahkan di sekolah yang muridnya banyak dan gurunya itu untuk satu kelas itu untuk beberapa mata pelajaran itu satu guru. Wali kelas itu ngajar semua materi, semua pelajaran. Kebetulan anak-anaknya kan banyak dan dia mulai terbawa emosinya itu kadang suka nggak terkontrol sama adiknya itu. Tapi kita kan enggak. Maka itu bagian dari tantangan pemahaman kita bahwa ada karakter dasar di anak yang masing-masing itu menjadi hak Allah sebagai penciptanya. Kita tinggal mendampinginya. Ngaten Bu Ratna ya, dan Mama Hana, kemudian juga sekaligus yang tadi bertanya di chat. Matur nuwun Ustazah. Sami-sami. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Masih ada waktu bisa kemudian ditambah ya Ustazah, jika masih ada yang kurang jelas atau ingin bertanya. Monggo dipersilahkan untuk para bunda sekalian yang masih ada unek-unek atau yang mau disampaikan terkait dengan putra-putri di rumah, dengan pola pengasuhan di rumah gitu ya, yang kemudian bisa nanti diberikan masukan oleh Ustazah Ifa bagaimana tadi mungkin solusi yang tepat begitu. Selain ini ada beberapa solusi yang sudah disampaikan, yang itu nanti bisa disesuaikan dengan tantangan kita gitu, dengan tantangan yang tadi juga sudah disampaikan. Mungkin ada yang belum terbahas tantangan yang dirasakan oleh bunda sekalian di rumah, mungkin bisa disampaikan sambil saya menunggu. Memang yang paling tepat adalah solusi bagi kita adalah solusi yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tadi sudah disampaikan bagaimana para Nabiullah, para Anbiya Allah itu telah mendapatkan karakter langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan gambaran awal gitu untuk mendidik anak-anak kita begitu ya. Nah, kemudian itu digabungkan atau diintegrasikan dengan ilmu parenting yang kekinian gitu oleh kita semua sekalian. Nah, mungkin kita semua berada di zaman yang membutuhkan banyak sekali kepahaman yang lebih begitu ya tentang anak-anak kita, dan sekarang
kita memiliki anak, mungkin posisi sebagai seorang guru juga posisi sebagai orang tua ya Ustazah ya. Iya, Jadi betul. ini Afwan, ada merupakan yang raise hand ya? Ibu ya. Restiana Indah. Oh Iya. oh ya. Silakan. Baik Ibu Mbak Bu Resti, monggo dipersilakan. Ya, pangapunten. Tapi suara saya terdengar nggih? Bisa. Pangapunten, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pangapunten sebelumnya Ustazah kalau saya bertanya ada 3 pertanyaan. Ya, Masya yang Allah. yang yang pertama adalah ini Ustazah, anak saya itu masih umur 40 tahun di Jakarta. Dan qadarullah karena berbagai pertimbangan akhirnya saya putuskan untuk saya pondokkan. Dan saya punya kesempatan ketemu itu 1 bulan sekali. Dan itu 2 hari. Usia berapa tadi? Saya 4,5 tahun Ustazah. 4,5. 4,5 tahun, iya. Jadi karena berbagai 4,5 macam tahun mondok kondisi gitu. dan iya Ustazah. Dan karena kebetulan juga posisinya ayahnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan karena berbagai macam kondisi di lingkungan rumah yang tidak kondusif, saya putuskan untuk berbagai macam pertimbangan akhirnya Bismillah uh, apa setelah saya konsultasikan gitu dengan kepala sekolah lebih baik mondok aja gitu. Karena saya lihat perkembangannya memang selama 2 tahun saya pegang sendiri di rumah itu memang agak keteteran berbagai halnya gitu. Yang ingin saya tanyakan tadi kalau kita membahas asah, asih dan asuh gitu kan, apalagi saya ketemunya waktunya terbatas sekali ya. Saya sebagai seorang ibu, saya tidak ingin bahwa anak saya yang notabene tidak punya ayah gitu kan, yatim, dia merasakan motherless dan fatherless. Nah, jadi bagaimana waktu yang sangat terbatas itu bisa maksimal yang dirasakan anak itu saya harus bagaimana gitu Ustazah, maksudnya kadang saya itu kan ada agak idealis ya Ustazah, bagaimana berusaha memasukkan untuk nilai ketuhanan dan apa ilmu-ilmu yang saya pelajari di saya ingin memasukkan berbagai macam apa uh, ilmu yang sudah saya pelajari. Apa saya dulu alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk jadi guru TK gitu kan. Jadi saya kadang ya Allah ini saya ketemu anak saya tuh pengen saya masukkan apa sisi ini. Tapi itu waktunya cuma sedikit kayak gitu. Jadi uh, gimana ya sebetulnya harus seperti apa itu pertama. Yang kedua terkait tadi kan solusinya yang ilmu madal hayah saya tuh nggak paham itu maksudnya ilmu madal hayah itu kayak gimana itu yang kedua. Yang ketiga sudah ngapunten ini bukan persoalan saya tapi ini teman saya, tapi saya pikir ini juga mungkin bagi ibu-ibu di berita atas ini yang notabene sudah punya anak uh, yang SMP, SMA atau kuliah gitu kan. Saya lihat teman saya ini dia tuh kesulitan bahwa anaknya itu sudah besar Ustazah. Sudah yang satu SMA, yang satu itu kuliah, tapi dia itu Gen Z dan itu sangat apa ketika disuruh itu sangat sulit. Jadi memang pola pengasuhnya ketika kecil itu bapak ibunya itu memang kurang visi. Jadi mereka itu anaknya itu sejak kecil tidak dididik dengan kerjaan rumah tangga. Jadi kalau misalkan ibunya pengennya mendidiknya itu dididik caranya nyuci piring, caranya nyapu dan sebagainya. Tapi bapaknya nggak mau. Jadi ketika ibunya nyuruh, bapaknya itu bilang apa? Bilang biasa saja. Akhirnya anaknya sampai SMA itu dan qadarullah itu Ustazah, itu bapak dan ibunya itu pisah. Nah dan
anak-anaknya itu ikut ibunya. Jadi sekarang ibunya itu kayak beban mental sekali karena anak-anaknya disuruh cuci piring itu nggak mau, kadang juga dan nggak bisa, apa-apa tuh nggak bisa. Itu bagaimana solusinya kira-kira? Itu aja yang ngapunten itu aja kalau kebanyakan hampir nol sebelumnya. Baik, Mbak Resti, terima kasih. Mungkin Ustazah bisa langsung memberikan jawaban. Nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapati kisah gitu ya, yang itu apa namanya langsung gitu ya, saya dapatkan dari sumber pertama ya. Saya bertetangga dengan seorang ustadz yang Masya Allah ketiga anaknya itu juga dipondokkan di usia SD gitu ya. Kemudian anak yang terakhir enggak. Dan ketika kita ketemu gitu ya, beliau menyampaikan anak-anak yang dipondokkan di usia dini maaf apa anak yang dipondokkan di usia dini itu bondingnya sulit. Jadi ada yang hal-hal yang kemudian dibicarakan itu sangat-sangat sensitif. Ya, enggak bisa masuk. Itu yang disampaikan ya ketika kami ngobrol itu saya juga pada posisi akan memondokkan anak saya. Itu beliau menasihati demikian. Dan ternyata memang ketika dipisah antara ibu dengan anak, saya baru baca dari fikih ibu, literaturnya fikih, buku fikih ibu, ditulis sebagai syarat mendapatkan program doktoral dari seorang akhwat bernama Wafa. Ya, di sana ternyata disampaikan bahwa pemisahan ibu dan anak, dan ini kasusnya ketika Rasulullah SAW mendapati tawanan dengan paketan ibu dan anak ini. Dan beliau menyampaikan bahwa jangan kamu pisahkan sebelum dia balik. Ya, maka hakikatnya, ya, di undang-undang positif kita juga demikian. Ketika ibu bapak berpisah, anak yang balik ini menjadi langsung hak pengasuhan itu ke ibu. Artinya ada hal yang secara esensi harus mereka terima ya sebagai hak anak, ya. Apalagi itu terkait dengan
pendidikan-pendidikan yang sifatnya harus diberikan, yaitu bagaimana berketuhanan, bagaimana akhlak, dan bagaimana interaksi, bonding itu muncul. Supaya tadi ya benar-benar tidak mendapati posisi motherless ataupun fatherless. Tapi tadi disampaikan karena ada berbagai pertimbangan. Berbagai pertimbangan. Maka berdoa kepada Allah itu bagian yang harus kemudian diprioritaskan. Tadi solusinya tadi. Ya. Karena ada hal yang kemudian tidak bisa kita berikan. Maka otomatis kita minta Allah yang memberikan. Otomatis kita titipkan ya kepada yang menciptakannya. Maka kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, terutama Ibu Resti, ya, bagaimana kemudian memanfaatkan waktu yang cuma sedikit gitu, ya, mengoptimalkannya. Maka tidak akan mungkin kita membicarakan hal-hal yang berat ketika waktunya itu sedikit. Ya, mengoreksi dan sebagainya. Ini kan tidak mungkin. Ya, yang kita sampaikan juga hal-hal yang ringan saja. Karena bagian untuk bisa membahagiakan dirinya. Ya, tidak terlukai hatinya ketemu dengan ibunya yang cuma sebentar. Maka yang perlu kemudian diupayakan adalah bagaimana informasi tentang anak ini lebih intens penjenengan dapatkan. Pepet terus musrifahnya atau pengasuhnya. Pepet terus. Ya. Kalau perlu ambil momentum-momentum supaya bisa lebih banyak bicara. Misalnya ini tadi kan disebutkan 1 bulan sekali bertemu dengan anak yang usia sekecil itu kalau bisa video call-nya setiap hari, ya, video call-nya setiap hari. Karena anak itu Masya Allah, anak itu daya tangkapnya luar biasa. Jangan sampai kemudian kita lemahkan daya tangkap itu dengan menarik ya memori ya, kemudian ia terlupa, terus kemudian ketemu lagi, terlupa ketemu lagi. Kasihan mereka. Jadi kalau bisa memang bagaimana ngerayu, bagaimana kemudian memang karena ini tadi ya disampaikan karena pertimbangan tertentu ini tadi. Kalau itu tidak bisa diubah, maka Masya Allah, cari cara itu. Supaya lebih bisa menutup gitu. Dan memang la haula wala quwata illa billah, Allah nanti yang akan menutup. Cuman secara ideal gitu ya. Bahkan para pemerhati parenting menyebutkan yang ideal itu lulus SMP baru kemudian pondok jauh bisa dimondokkan. Ya. Ini memang Masya Allah gitu ya. Intinya bagaimana Bu Resti mengupayakan hal yang tidak bisa didapatkan itu tadi semaksimal mungkin. Ya. Kemudian tadi yang kedua ilmu madal hayah. Ilmu madal hayah itu ilmu itu harus dicari sepanjang hidup. Jangan sampai kemudian ketika kita jadi orang tua karena sibuknya nyari uang, gitu ya, pada akhirnya terbengkalai apa yang dibutuhkan oleh anak. Nah, ini mengilmui. Kemudian
tentang yang ketiga, jujur ya sulit sekali disampaikan karena kemungkinan memang ada trauma terhadap kejujuran. Berapa banyak kemudian ketika anak jujur itu kita mukanya berubah, raut muka kita berubah. Nak, nilaimu berapa? 5. Kejujurannya membuat muka kita berubah dan membuat ucapan kita, kamu kurang belajar, ya. Maka itu yang menyebabkan anak enggan untuk jujur. Karena apa? Karena ia ingin membahagiakan kita. Awalnya ketidakjujuran mereka adalah ketika mereka menginginkan emaknya mukanya bahagia, berseri-seri. Gitu? Karena berapa banyak ketika menjemput anak-anak di sekolah, kemudian nanti tadi dapat bintang berapa? Yang ditanyakan bintangnya, bukan hatinya. Yang orang tua sangat-sangat gembira adalah ketika mendengar kesuksesannya. Maka pada batas tertentu, ia akan merasa tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Tapi sudah kadung kemudian dia biasa bohong. Jadi bab kejujuran itu tadi karena trauma. Makanya Masya Allah, makna ikhlas itu kalau dalam hal mendidik anak, karena Abu Bakar As-Siddiq itu mendefinisikan ikhlas itu adalah ketika kamu bisa menempatkan di tempat yang sama cacian dan pujian. Ya, jadi wajah kita flat ketika dicaci, tidak marah. Ketika dipuji, kita nggak. Itu ikhlas. Menurut Abu Bakar As-Siddiq. Maka bagaimana kemudian kita mengikhlaskan? Kita tahan. Ketika memang anak itu tidak pada posisi yang dia bisa memberikan sesuatu yang kita sukai, yang membahagiakan kita, tahan. Ya. Tahan. Sambil kemudian kita melihat kenapa terjadi demikian. Kita ngambil hikmah, mengevaluasi, baru kemudian mendiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada banyak tadribat, ada banyak latihan yang bisa kita lakukan, trial and error kepada anak-anak kita, tapi yang paling penting adalah mendasarinya dengan ilmu. Baik Ustazah, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Mungkin kita cukupkan ya Ustazah, karena waktu sudah pukul jam 8.54. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan atensinya dengan bertanya. Insya Allah tadi ada 3 orang, ada ibumu dari Muhammad, kemudian Ibunda Hana dan Ibu Resti. Insya Allah nanti akan mendapatkan bingkisan dari sekolah. Baik, sebagai penutup diharapkan untuk kepada Ustazah Iva untuk memberikan kalimat taujiz sedikit singkat untuk bisa memberikan kepada kami tentang kesimpulan akhir dari pembicaraan kita pada malam hari ini, dan sekaligus Ustazah tutup dengan doa. Dipersilakan pada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya anak itu bukan milik kita. Kita hanya diamanahi dengan waktu yang sangat-sangat terbatas. Maka ketika ia menjadi titipan, senantialah bertanya
kepada yang menitipkan apa yang terbaik untuknya. Dan semoga kita tidak menjadi orang tua yang durhaka, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh anak-anak kita. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kita, mendampingi mereka dengan pendampingan yang terbaik. Kita tutup hari ini, pertemuan hari ini dengan doa. Kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita dan keluarga kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanu. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka kulluhum auladana salihan wa ta'atan wa jazaduhum sihatan wa afiatan wa qulubuhum nuran wa qulubuhum wa ukuluhum zakiyan wal amaluhum amalan solihan ya Rabbi. Allahumma inna nas'aluka kulluhum auladan rizquhum rizqan halalan tayyiban